Mau tahu nggak caranya berpikir lebih kritis? Berpikir lebih kritis itu ternyata ada manfaatnya loh sob. Agar kita bisa realistis. Terus melatih otak kiri juga. Biar kita tuh lebih pintar gitu. Nah, mau tahu nggak sih cara-caranya apa aja? Yuk, cari tahu di video ini. Hal yang bisa melatih kalian untuk berpikir lebih kritis adalah dengan sering membaca. Pertama-tama, kalian harus membaca banyak buku, banyak kutipan-kutipan dari para ahli yang ingin kalian dalami bidangnya. Misalnya hukum nih, pakar-pakar hukum itu siapa aja? Kenapa mereka bisa mendapatkan stigma-stigma ataupun pendapat yang sekarang jadi acuan untuk semua mata kuliah ataupun pembelajaran-pembelajaran. Kalian juga harus banyak baca buku yang meskipun bukan seputar itu. Baca aja buku sebanyak-banyaknya yang bikin kalian tertantang untuk mengetahui lebih dalam. Entah itu soal sejarah, entah itu soal sains. Coba misalnya kalau kalian gak tahu apa-apa nih soal kasus yang lagi kalian dalami, yang lagi kalian tangani. Kalian gak punya ilmu apa-apa untuk bisa mengkaji itu. Nah, gimana kalian tahu yang benar dan yang salah kalau kalian gak tahu ilmunya? Kalau kalian gak tahu unsur-unsur apa aja yang bikin kasus itu jadi ada unsur pidananya atau enggak. Nah, hal-hal itu kan kita harus tahu apa aja yang bikin kasus itu tergolong sebagai kasus pidana. Nah, kalau kita gak punya ilmu yang mencukupi, gimana kita bisa tahu? Ada contoh lagi, kalau misalnya kita dihadapkan sama suatu kasus yang berhubungan dengan racun. Kalau kita punya ilmu lebih tentang apa aja kandungan di dalam racun itu, apakah racun itu bisa membunuh, pada dosis berapa racun itu mematikan. Nah, itu kan jadi nilai lebih buat kita. Nah, tadi kita udah bahas tentang teknik pertama, yaitu sering membaca. Sekarang kita bakal masuk ke teknik kedua. Teknik kedua adalah belajar menganalisis sesuatu informasi yang kita dapatkan, entah itu dari sumber bacaan ataupun dari orang. Misalnya kita dapat suatu informasi terus kita terima-terima aja. Kita nggak tahu kalau informasi itu hoax atau enggak. Nah, ini nih bisa bahaya kalau kita sebarkan ke orang lain tapi kita nggak tahu faktanya. Wah, itu bisa tergolong sebagai tuduhan penyebaran berita bohong. Jadi, lain kali kita harus belajar untuk menganalisis semua yang kita dengar, semua yang kita baca, semua yang kita lihat. Kita harus belajar untuk lebih kritis lagi. Kok faktanya gini? Ini benar gak sih? Kita harus cari kebenarannya nih. Kita gak bisa percaya-percaya aja. Kita harus cari faktor-faktor pendukung yang lain. Mungkin ada suatu pernyataan yang berbeda. Nah, itu tuh harus sering-sering dilatih, guys. Kita harus selalu ingat bahwa kita gak boleh sembarangan mempercayai suatu berita kalau kita gak tahu fakta dan aslinya. Apalagi sampai menyebarkannya. Itu tuh bisa dikenain pasal dan termasuk sebagai kasus pidana. Fatal banget kan? Sebenarnya hal yang sepele, tapi kalau kita gak hati-hati, itu bisa jadi sesuatu yang menghancurkan kita. Sekalipun kalian gak menyebarkannya, tapi menganalisis sesuatu ataupun apa yang kalian lihat dari buku, itu juga membantu otak kalian berpikir lebih keras.
Ya, seenggaknya jangan berlebihan ya. Oke, kalau gitu kita pindah ke teknik ketiga. Di teknik yang ketiga, kita akan membahas tentang berpikir out of the box. Berpikir berbeda dari yang lain. Kenapa? Harusnya kan kita sejalan biar kita banyak temannya. Enggak dong. Kita harus berani beda. Kita nggak bisa terkungkung dengan satu stigma yang itu-itu aja. Kita harus berani jadi orang yang punya gagasan sendiri. Saat kita pikir, wah ada yang salah nih dengan informasi ini, kita harus berani untuk menganalisis itu. Kita harus berani cari-cari referensi, entah itu dari internet ataupun tanya-tanya orang yang sudah ahli. Misalnya dosen hukum kita atau ahli hukum di suatu badan tertentu. It's okay aja, itu kan juga buat wawasan kita lebih luas. Nantinya hal-hal tersebut bakalan bikin pemikiran kita jadi mencakup lebih luas juga. Ruang lingkup kita bukan cuma di situ-situ aja. Bukan yang terbatas pada suatu pemikiran yang flat, yang basic, tapi kita berani untuk mengambil suatu pemikiran yang orang lain itu gak punya. Ya, mungkin takut salah itu ada. Ya mungkin kita juga salah. Tapi kita gak akan pernah tahu kalau kita gak mencobanya. Lebih baik salah karena mencoba kan? Ketika kita nanti harusnya berhasil, tapi kita gak nyoba, kita bakalan nyesel. It's okay. Kadang kita takut malu karena kita berpikir berbeda dari yang lain. Bukan ngajarin jadi orang yang aneh ya. It's all. Jadi orang kritis harus berani ngambil analisa yang beda dari orang-orang lain. Jadi orang kritis harus berani membuat dirinya gak selalu seperti bunglon yang mengikuti apapun habitatnya. Ya harus berani punya warna yang beda dari teman-temannya yang lain. Gak perlu malu. Suatu hari kalau kita berhasil, orang-orang mengerti kenapa kita harus berbeda. Kenapa kita gak mau terpenjara oleh suatu gagasan yang flat, yang anak-anak lain gak pernah mikir kayak gitu. Kita bisa jadi salah satu pencetusnya di saat orang lain berpikir itu gak mungkin. Tapi pastinya juga kita harus menyelidikinya terlebih dahulu. It's okay kalau hasil penyelidikanmu beda. Aku pernah nih ngerjain tugas. Nah, aku lihat jawaban teman-temanku kok gini semua ya. Kok analisis mereka beda dengan analisisku? Apa aku ngikutin mereka aja ya? Tapi aku gak mau. Aku percaya dengan analisisku sendiri. Sekalipun salah, aku puas. Aku sudah melakukan beberapa riset dan investigasi dari beberapa sumber. Ya udah, aku pede aja ngumpulin tugas itu. Meskipun ada takut salahnya, tapi ya aku puas. Sampai akhirnya tugas itu dinilai dan nilaiku yang paling bagus. Aku puas banget. Jadi, jangan pernah takut untuk berpikir berbeda dari yang lainnya. Gak apa-apa. Gak harus selalu sama. Jangan lupakan bahwa banyak kemungkinan-kemungkinan yang belum kamu pertimbangkan. Jangan lupa bahwa kemungkinan-kemungkinan terburuk atau kemungkinan-kemungkinan yang kamu bilang itu mustahil, itu tuh mungkin banget. Jadi biasakanlah untuk berpikir dari angle yang berbeda. Berpikirlah
dari angle yang belum pernah dikatakan oleh siapapun atau terlintas di dalam pikiran siapapun. Kalau gitu kita pindah ke cara yang selanjutnya. Yuk! Sekarang masuk pada tahapan dalam mempelajari bagaimana orang lain berpikir. Sering-seringlah melihat atau membaca misalnya cerita-cerita detektif dari Sherlock Holmes atau sejenisnya yang berbau analisis. Itu tuh jadi nambah referensi kita untuk berpikir seperti itu juga. Mereka harus berani berpikir out of the box agar mereka menemukan jalan-jalan yang gak ditemukan oleh orang lain. Banyak membaca atau melihat cara-cara berpikir dari bahkan tokoh fiksi seperti Sherlock Holmes membuat kita jadi terbiasa untuk berpikir sama. Jadi kita akhirnya terbiasa untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Kita terbiasa mengambil banyak sudut pandang berbeda dan gagasan-gagasan yang itu gak biasa dan eksentrik. Tapi nyatanya hal-hal seperti itu cukup efektif untuk melatih kita dalam berpikir lebih kritis lagi. Jadi mungkin kalau kalian punya waktu senggang atau waktu luang, kalian bisa membaca atau melihat film-film detektif yang melatih kalian berpikir lebih kritis lagi. Begitu, oke? Mari kita pindah ke tahap selanjutnya. Cara selanjutnya dalam berpikir kritis. Tahap yang terakhir, agar kamu bisa melatih dirimu sendiri berpikir lebih kritis, yaitu dengan melatih pikiranmu secara seimbang. Misalnya, kamu dihadapkan pada suatu konflik atau kasus. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah menyatakan permasalahan. Tentukan permasalahannya, apa, ini. Oke, ambil poin-poinnya. Yang jadi masalah utamanya itu apa? Lalu setelah ketemu masalah utamanya, tentukan pemecahannya. Masalah ini bisa dipecahkan dengan apa? Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, kita harus tahu juga nih pendekatan apa yang cocok untuk kita lakukan untuk agar bisa mendekati pemecahan masalah ini, agar pemecahan dari masalah ini bisa kita capai, gitu. Lalu kalian juga harusnya realistis, bukan? Dalam setiap masalah tidak mungkin tidak ada tantangannya. Saat kalian melakukan penyelidikan atau investigasi, kalian pasti akan menemukan hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang menghalangi investigasi kalian. Atau misalnya contoh kecilnya gitu, kalian lagi mau analisis nih gitu, terus kalian mendapat halangan berupa terbatasnya informasi yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan analisis ini, untuk mengambil kesimpulan dari masalahnya. Maka kalian harus mencari dari sumber-sumber lainnya, kira-kira masukan apa yang masuk dan cocok untuk dijadikan sebagai acuan pendukung gitu. Tahap-tahap yang aku jabarkan dari awal ini hanya bersifat opsional, tidak wajib. Kalau kalian mau mencari cara lainnya, boleh kalian dapatkan dari internet
YouTube, atau sumber-sumber yang lain. Mungkin kalian ada sumber tersendiri untuk mendapatkannya. It's okay. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal. Selamat bertemu di video yang selanjutnya.